Maka dengan sumpahnya ini, modalnya hanya 100, untung 10.000. Oh ya udahlah, foto. Padahal dari 100 saja dia sudah beruntung 30. Ditambah 10 jadi 40. Maka seperti ini orang-orang yang meminta dari apa-apa yang tidak berhak. Laqad aqta biha aktsar mimma aqta. Mananya dia telah berdosa dengan berbohong yang harusnya dia mengatakan kebenaran. Modalnya 100 ya dia jual 110 dapat 10. Dia bohong. Modalnya 70 bukan 100. Maka dia telah diberikan dari apa-apa yang tidak pantas kepadanya dengan istilah mengambil dari kaum muslimin seperti di hadis yang tadi dengan kedzaliman. Atau istilah yang lain di hadis yatashabba bima la yu'ta, membuat kenyang dari apa yang bukan haknya. Dan yang kedua, wa rajulun halafa ala yaminin kadibatin ba'dal asri liyaqati abiha malam ri'in muslimin. Maka yang kedua sama juga nih sumpah. Lalu apa bedanya? Beda. Yang pertama khos bersumpah dalam masalah jual beli. Dan itu yang biasa di pasar-pasar, wallahi modalnya demikian agar orang-orang membeli dengan mudah karena sumpahnya dia. Dan ini orang-orang yang bersumpah demikian tidak pantas di saat dia bersumpah dalam keadaan berdusta, namun khusus dalam permasalahan jual beli. Dan itu banyak di pasar-pasar. Bismillah. Lalu bedanya dengan yang kedua, bersifat umum. Dia bersumpah di saat diadukan ke qadhi bahwa dia melaksanakan selingkuh dengan anaknya ataupun istrinya bla 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 misalnya. Namun tidak ada bukti dan sebagainya. Akhirnya bersumpah aku tidak melaksanakannya padahal dia melaksanakannya. Atau mencuri dan tidak ada bukti CCTV bahwa dia mencuri uang atau sebagainya dari dompet, maka tidak ada yang tertuduh kecuali dia misalnya di majelis tersebut. Maka di saat diadukan mana bukti? Tidak ada bukti. Karena di hadis disebutkan dari Ibnu Abbas, al-mudda'i bil bayyinah wal mudda'i alaih bil half bil yamin. Bahwa orang yang datang kepada qadhi untuk menuduh seseorang ditanyakan al-bayyinah, mana bukti? Ini buktinya bahwa dia mengambil, ada CCTV ataupun ada saksi, semuanya melihat, aku melihat semuanya. Itu bukti. Atau dia mengaku, dan itu afdalul burhan, sebaik-baiknya bukti. Namun di sini dia menafikan dan tidak ada bukti. Akhirnya al-qadhi mengatakan, ya sudah, kamu bersumpah kepada Allah. Maka dia di hadis yang kedua masuk, wallah aku tidak mencuri. Wallah aku tidak mencuri. Dan kadang-kadang qadhi di sini diperbolehkan juga di dalam fikih mengarahkan kepada dia untuk melantunkan sumpahnya dengan adab yang besar. Katakan kalau begitu, wallahi, wallahi aku tidak mencuri, aku tidak mencuri. Jika aku mencuri, Allah memberikan adab sekarang juga. Allah tidak memberikan barokah kepada harta yang saya curi. Allah membuat saya begini dan begitu, seperti itu. Dan itu kami mempersaksikan di Yaman banyak seperti itu. Kasus didatangkan ke syekh, si fulan demikian, si fulan demikian. Akhirnya ujung-ujungnya sumpah. Dan kita ngeri. Syekh membacakan sumpah, Allah mengadabku di dunia sebelum di hari akhir. Seperti itu. Karena kejadiannya dengan orang Indonesia, kami tahu. Dan orang Indonesia itu yang kami tahu benar. Namun yang bersumpah di sini yang bohong.
Maka kami bergetar melihat itu. Ya Allah, beraninya seperti itu. Ya sudah, hukumnya halas. Lianna ma fi dalil. Ini contoh yang kedua, beda masalah. Kemudian yang ketiga, warajulun mana'a fadla ma'in fayaqulullahu yaumal qiyamah al-yauma amna'uka fadli kama manakta fadla ma lam ta'mal yadaka. Di sini seseorang melarang manusia secara umum untuk mengambil dari air yang lebih dari dirinya. Maksudnya bagaimana? Air yang lebih di sini, dan ini di zaman Nabi, bahwa air di zaman itu kebanyakan datang dari Allah. Jarang yang mempunyai sumur bor. Tidak ada zaman itu mesin penyedot air seperti sekarang yang ada di kita, ataupun bahkan sumur artesis. Tidak ada. Maka kebanyakan air-air itu didapati dari hujan, dari sungai yang mengalir, dari genangan-genangan, dari oase-oase yang ada. Maka itu dari mana asalnya? Dari Allah. Ya apa tidak? Turun hujan, maka dipenuhi kolam. Turun hujan, ada banjir lewat, terpenuhi suatu tempat yang berbentuk seperti telaga. Maka di sini orang ini misalnya berhak karena pertama dia orang yang pertama kali menemukan misalnya. Maka dia lebih berhak untuk memberikan minuman kepada untanya ataupun kepada dirinya untuk mencuci piring dan sebagainya. Kemudian jika datang orang lain ikut nimbrung, kemudian dia katakan gak boleh, ini punyaku, nanti habis dan sebagainya. Ini yang dilarang. Maka di dalam hadis ini berbeda dengan masalah yang ada pada kita zaman sekarang. Semua orang mempunyai sumur dengan biaya pembuatan sumur. Semua orang mempunyai air pump dari pemerintah, dan semuanya dari biaya ledeng, pemasangan, pendaftaran, dan juga pipa dari pusat air minum sampai kepada rumahnya, itu semuanya dengan uang. Maka di sini kasusnya berbeda. Di sini hak milik. Saya punya sumur dan punya tedmon, maka itu air punya saya, jelas. Karena dia mengangkat dengan listriknya dan membeli mesin, air itu terangkat kepada tedmonnya dengan biaya listriknya dan biaya mesin, maka itu haknya. Kemudian ada orang yang ingin menggunakannya, maka asalnya atas izin orang tersebut. Namun di sini mana fadla ma'in, dia melarang dari air yang berlebih, yang mana poinnya di sini airnya datang bukan dari tangannya, tetapi dari Allah. Seperti kami kisahkan tadi, datang hujan, kemudian kolam yang ada lubang, seperti kita lihat lubang untuk pembuatan septic tank misalnya belum jadi, maka terkena hujan, akhirnya penuh. Maka di situ fadlul ma, ada kelebihan air. Maka orang yang pertama kali menemukan misalnya bukan miliknya, diminumkan untanya dan dia butuh membawanya ke rumahnya, tidak boleh dia melarang orang yang lain karena datang dari Allah. Paham? Maka di sini poin pengharumannya dan kemurkaan Allah. Warajulun mana fadla ma'in, dan seorang yang melarang untuk seseorang yang lain mengambil dari air yang bukan miliknya. Maka Allah akan berkata, yaumal qiyamah
al-yauma amna'uka fadli, maka aku akan melarangmu dari keutamaanku. Kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadak, seperti dulu kamu di dunia melaksanakan pelarangan kepada manusia yang lain dari rizki yang aku berikan kepada kalian tanpa bantuan tanganmu, tanpa hasil jerih payahmu. Maka ini 3 poin yang disebutkan di dalam hadis. Lalu mana wajah pendalilan? Wajah pendalilan adalah disebutkan di dalam hadis ini bahwa Allah Jalla wa'ala akan marah kepada mereka 3 orang, wala yang duru ilaihim, sampai Allah tidak melihat kepada mereka. Disebutkan oleh para ulama, innal ghadab idza kana sababan li adami ru'yah yakunu ar-ridha sababan li husuliha, ay mafhum al-mukhalafah. Jikalau kemurkaan Allah kepada mereka menyebabkan mereka tidak melihat Allah, maka mafhum al-mukhalafah muslimun yang tidak termasuk dari 3 orang ini akan melihat Allah. Sesuai dengan keumuman hadis Adi ibn Hatim, innakum sayalqa rabbakum, dan di riwayat sayukalimuna Allah laisa bainakum turjuman wala hijab yahjibuhu, maka kalian pasti akan bertemu dengan Allah dan berbicara dengan Allah tanpa hijab dan tanpa penterjemah. Maka wajah pendalilan di sini, jika seandainya kemurkaan Allah menyebabkan Allah tidak mau menampakkan dirinya misalnya, maka untuk orang yang tidak dimurkai oleh Allah, Allah akan menampakkan dirinya. Ini wajah pendalilan. Atau wajah pendalilan yang lain disebutkan di dalam hadis ini bahwa Allah tidak mau berbicara dengan mereka dan Allah tidak melihat mereka. Lihat lafadznya di sini di dalam Sahih Al-Bukhari, bahwa Allah Jalla wa'ala wala yang duru ilaihim. Yang duru, mana fa'ilnya? Huwa, takdiruhu Allah. Allah tidak melihat mereka. Apakah di sini maknanya kaum muslimin tidak melihat Allah? Tidak ada dalil. Maka kita katakan di hadis ini, bisa jadi kaum muslimin melihat Allah, dan itu asalnya. Namun Allah tidak mau melihat mereka. Maka ini juga wajah pendalilan bahwa penafian Allah tidak mau melihat mereka karena kemurkaan tidak kita kiaskan, namun seperti bapak kita jika kita marah kepada kita karena perbuatan kita, maka dipanggil datang ke kamarnya, maka bapak kita marah tidak mau melihat kita. Namun si anak yang dimarahi melihat bapaknya dalam keadaan marah, dan bapaknya tidak mau melihat kepada wajahnya. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa si anak tetap melihat bapaknya. Namun bapaknya sebagai kemarahan, penghinaan kepada anaknya yang berbuat kenakalan, tidak mau melihat anaknya iqaban lahu, memberikan iqab dengan tidak melihat kepadanya. Maka ini menjadi pendalilan juga di hadis ini tidak ada penafian bahwa kaum muslimin yang 3 orang ini tidak melihat Allah. Bisa jadi mereka melihat Allah, namun dalam keadaan Allah tidak melihat mereka. Dan di hadis yang sebelumnya, di hadis Ibnu Mas'ud, wa huwa ghadbanu wa huwa alaihi ghadbanu, bahwa Allah dalam keadaan marah, menandakan mereka melihat Allah, namun Allah dalam keadaan marah. Di hadis ini diperjelas Allah dalam keadaan marah itu tidak mau melihat mereka. Paham?
Berarti mereka melihat Allah apa tidak? Melihat. Ini yang jadi poin pendalilan. Kesimpulannya, bahwa melihat Allah di arasatil kiamah terjadi. Kemudian terjadi beberapa sifat. Mereka melihat Allah. Di dalam hadis Adi Ibnu Hatim berbicara dengan Allah, berbicara, tidak ada penterjemah, bisa jadi berbicara dalam keadaan baik, bisa jadi berbicara dalam keadaan dimarahi, itu perkara. Sehingga sifatnya banyak. Dan di sini ada juga Allah yang murka kepadanya, wa huwa alaihi ghadban, di hadis Ibnu Mas'ud tadi. Dan di hadis ini Allah tidak mau berbicara dengannya dan Allah tidak mau melihatnya. Menandakan mereka melihat Allah. Kesimpulannya, hadis-hadis ini tetap menjadi dalil kaum muslimin melihat Allah. Namun sifat-sifatnya, kadang-kadang Allah berbicara dengannya di hadis Adi Ibnu Hatim tanpa terjemah. Kadang-kadang Allah di sini tidak mau bicara dengannya. Namun dalam keadaan pertemuan tidak ada hijab dengan mereka. Paham sekarang? Jadi tetap poin pendalilan mereka melihat Allah, kaum muslimin melihat kepada Allah, ada pendalilannya. Namun masalah Allah tidak mau melihat mereka, tidak mau berbicara kepada mereka, ini iqam adzan. Al-muadzin ya adzan.